Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga sampai hari ini, sampai detik ini kita masih bisa menjalankan ibadah siyam, ibadah puasa dengan baik. Dan insya Allah ibadah-ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan, selama beberapa hari di bulan Ramadan ini, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat cendekia dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lupa salawat dan salam semoga Allah limpahkan kehadirat junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah semoga kita termasuk salah satu umat baginda Rasulullah yang nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Saking mulianya di bulan Ramadan ini, ketika bulan Ramadan datang, Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu langit. Dalam hal ini adalah membuka pintu-pintu surga, menutup pintu neraka, dan membelenggu syaitan. Hal itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisun Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu an annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabus sama wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Akhrajahu al-Bukhari fi kitabis siyam bab hal yuqalu Ramadan aw syahri Ramadan. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila masuk bulan Ramadan, pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dirantai. Hadis ini disebutkan oleh Al-Bukhari pada kitab ke-30, bab kelima tentang Ramadan dan bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan sanad yang berbeda, dengan matan yang berbeda. An Abi Hurairah radhiyallahu an annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala syahrul Ramadan fadhat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bukhari hadis nomor 1899 dan Muslim hadis nomor 1079. Dalam hadis ini kita akan belajar sedikit tentang keistimewaan bulan Ramadan. Sahabat cendekia dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu langit, membuka pintu-pintu surga. Ini makna yang hakiki. Makna yang hakiki artinya bahwa makna hadis ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam teks hadis tersebut. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menutup pintu-pintu neraka. Dan yang ketiga adalah
Allah membelenggu syaitan. Tapi menjadi pertanyaan adalah, kenapa ketika di bulan Ramadan syaitan sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kenapa di bulan Ramadan masih banyak, masih ada saja, bahkan banyak manusia yang masih berbuat maksiat, padahal syaitan sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala? Makna dari dibelenggu, ulama menafsirkan ada dua hal. Yang pertama adalah makna hakiki, makna yang sebenarnya, bahwa betul-betul syaitan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan dibatasi geraknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau makna yang selanjutnya adalah makna yang disebutkan oleh sebagian ulama adalah, maksud dari setan-setan dibelenggu ini adalah manusia yang berpuasa di bulan Ramadan, kesempatan untuk melakukan perbuatan maksiat sangat sedikit. Artinya hari-harinya lebih banyak digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Fathul Bari dijelaskan oleh ulama, yaitu Al-Qadi Al-Iyad, mengatakan bahwa yang dimaksud adalah makna secara tekstual dan hakiki. Makna hadis itu adalah makna tekstual dan hakiki. Terbukanya pintu surga, tertutupnya pintu neraka, terikatnya, terbelenggunya syaitan adalah tanda masuknya bulan Ramadan. Mulianya bulan Ramadan sehingga setan pun terhalang geraknya, tertutup gerakannya, atau terganggu gerakannya, karena orang-orang yang beriman sibuk melaksanakan ibadah puasa, sibuk melakukan ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan. Hari-harinya lebih disibukkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai ia bangun tidur, ia makan sahur, kemudian pagi hari ia berpuasa, sore hari maghrib ia berbuka, setelah maghrib ia berbuka, dia sholat tarawih, kemudian tadarus Al-Quran, kemudian tengah malam, sepertiga malam ia bangun sholat tahajud, kemudian seperti itu terus menerus, sehingga peluang setan untuk masuk, peluang iblis untuk masuk menggoda manusia, menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan sangat kecil. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kemudian masih saja dalam bulan Ramadan ini terjadi banyak kemaksiatan? Kemaksiatan tidak akan bisa dilakukan, atau kemungkinan manusia berbuat maksiat itu kecil apabila ia menjalankan ibadah-ibadah puasa di bulan Ramadan atau ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan dengan hati yang tulus dan ikhlas, dengan kuatnya niat. Insya Allah syaitan tidak punya celah untuk menggoda umat manusia melakukan kemaksiatan. Tapi ketika kita melaksanakan ibadah puasa, ketika kita menjalankan rutinitas ibadah di bulan Ramadan, tidak didasari dengan niat yang tulus dan ikhlas, tidak didasari dengan niat mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka peluang iblis itu bisa masuk ke situ. Bahkan apabila kita di bulan Ramadan ini masih menuruti hawa nafsu kita, masih mengumbar hawa nafsu kita, mulut kita tidak bisa berpuasa, mata kita tidak berpuasa, telinga kita tidak berpuasa, kaki kita tidak berpuasa, tangan kita tidak berpuasa, pikiran kita tidak berpuasa, maka disitulah celah iblis bisa masuk menggoda manusia. Ketika mulut tidak berpuasa, iblis masuk menggoda kita umat manusia untuk berbuat ghibah,
menggunjing, mengumpat, berbicara pembicaraannya tidak ada manfaatnya. Itu karena mulut kita tidak bisa berpuasa, tidak mencegah. Kita tidak cegah mulut kita untuk berbuat maksiat. Ketika mata kita tidak berpuasa, ketika mata kita tidak cegah dari hawa nafsu, maka mata kita bisa bermaksiat. Maksiat mata banyak sekali. Sehingga disitulah iblis bisa masuk menggoda kita. Mata kita masih bisa bermaksiat, melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Telinga kita ketika kita tidak kekang nafsu kita, telinga kita bisa berbuat maksiat, yaitu maksiat telinga. Telinga kita mendengarkan sesuatu yang tidak punya manfaat, mendengarkan gunjingan, mendengarkan ghibahan, mendengarkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Itu karena telinga kita tidak kekang. Kaki kita melangkah ke tempat maksiat. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mari di bulan yang suci ini kita kekang betul-betul hawa nafsu kita. Kita kekang betul-betul keinginan kita untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita kasih kesempatan sedikit pun kepada syaitan, kepada iblis untuk masuk menggoda kita, menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan, sehingga nilai puasa kita, nilai ibadah kita di bulan yang suci ini tidak ada nilainya sama sekali. Bahkan kita tidak dianggap sebagai orang yang berpuasa, karena sejatinya kita masih menuruti hawa nafsu kita, dan kita masih melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak beristighfar. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berzikir. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berdoa dan salat, agar kita terlindung dari godaan atau bujukan dan rayuan iblis. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.